Baiklah, mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Pak Warni, orang yang akan mengajar kami Tuhan. Kau berkati kerjaannya, Kau berkati usahanya, Kau berkati kesehatannya Tuhan. Tuhan, kami membuka pelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih kesediaannya Pak Roni untuk mengajar kita. Bisa dengar di sana? Bisa, bisa. Bisa ya, ya. Ini ada beberapa yang dari remotely, Agape, Anis ada di Gua Buma, ada Pak Yonatan di Jakarta, dan nanti mungkin ada Diki ada di mana? Di SK dan Anton dari Sebude itu murid-murid kita di sana di gereja-gereja yang sudah ditempatkan. Oke, silakan kalau begitu saya untuk sharingnya saya masukkan sekarang supaya bisa ya sudah siap ya Pak Roni silakan. Oke, sudah masuk? Sudah kepimpinan tanpa Sudah, Pak. batas. Baik, kepemimpinan tanpa batas untuk sesi hari ini itu Pastor mungkin adalah sesi terakhir dalam materi pelajaran saya Biblical Leadership. Jadi kalau misalnya minggu depan saya masih diperkenankan mengajar, mungkin bisa ganti topik, terserah mau topik teologi, mau topik Alkitab, atau mungkin Ya, teruskan aja Pak. Nah, teruskan aja tiap minggu. Oh iya, tapi maksudnya untuk biblical leadership-nya sudah selesai. Iya, Pak, enggak apa-apa. Ya terserah mau ganti mata kuliah apa, mata pelajaran apa, kita bisa. Coba nanti diskusi dulu Pak ya. Kita Baik, diskusi ya. Silakan. baik, oke, baik. Oke, kita sudah membahas secara gamblang dalam 2 episode. Maksudnya kita sudah membahas secara lebih terinci dalam 2 episode atau 2 sesi kepemimpinan tanpa batas ini. Atau dalam bahasa Inggrisnya design leadership ya. Nah, kemarin kita sudah lihat atau beberapa minggu yang lalu kita sudah lihat bahwa apapun lini kepemimpinan Anda, ketahuilah Anda sulit jadi pemimpin tanpa dipilih dan ditentukan Allah untuk memimpin. Halo, mudah-mudahan tidak putus ya jaringan. Enggak, Pak. Oke, baik. Jadi saya ulangi, apapun lini kepemimpinan Anda, ketahuilah Anda sulit jadi pemimpin tanpa dipilih dan ditentukan Allah untuk menjadi pemimpin. Walaupun mungkin untuk hal yang sangat mudah. Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah pernyataan karena saya ini ketua alumni sekolah saya di Makassar, sekolah STT saya di Makassar. Saya ketua alumni untuk Sulawesi Utara. Baru-baru ada pendatang baru, maksudnya ada alumni lain yang baru melamar di salah satu gereja di Sulawesi Utara, dan ketika dia tahu saya ketua Sulawesi Utara, dia bisik ke saya, Pak tinggal bilang kalau Pak masih mau lanjut atau tidak mau lanjut sebagai ketua. Dalam hati, nah ini dia kurang mengerti bahwa seorang pemimpin itu harus dipilih dan ditentukan Allah jadi pemimpin. Karena kalau tidak dipilih dan tidak ditentukan Allah, biarpun backingan Anda kuat, Anda tidak bisa menjadi pemimpin. Walaupun pendukung Anda banyak, tetapi ada saja cara Tuhan untuk menggagalkan Anda menjadi pemimpin. Nah, demikian pun kita. Ketika kita sudah berusaha sekeras mungkin ya, ketika kita sudah berusaha sekeras mungkin, walaupun kita mungkin sudah doa puasa 40 hari 40 malam misalnya, tetapi ternyata kita itu bukan dipilih dan ditentukan Allah menjadi pemimpin, Anda jangan kecewa. Karena sekali lagi, apapun lini kepemimpinan Anda sulit jadi pemimpin tanpa dipilih dan ditentukan Allah untuk menjadi pemimpin. Nah, Anda mungkin akan bertanya, Pak, masa saya sudah doa puasa sampai
1 minggu sampai 1 bulan atau sampai 40 hari. Masa Tuhan tidak kehendaki? Saya mau katakan bahwa kehendak Tuhan itu tidak dapat ditawar-menawar. Walaupun Anda jungkir balik, walaupun Anda puasa 100 hari sekalipun, tetapi kalau belum waktu Tuhan dan Anda bukan pilihan dan penentuan Allah untuk Anda menjadi pemimpin hari ini, maka tunggu dulu. Bisa saja tunggu dulu itu adalah masa Tuhan sedang mempersiapkan Anda. Di dalam Alkitab kita banyak menemukan beberapa tokoh atau banyak tokoh dalam Alkitab, pemimpin-pemimpin yang Tuhan persiapkan dulu. Ambil contoh, Musa pengasingan dulu 40 tahun. Ya, Musa pengasingan dulu di tanah di tanah Arab ke di tanah mana itu saya lupa. Ya. Rasul Paulus juga ya dipersiapkan Tuhan. Walaupun pemilihannya sudah dinyatakan, Tuhan pilih dan Tuhan panggil, tapi tetap ada waktu, belum langsung. Nah, kecenderungan kita sebagai orang percaya, begitu kita tahu kita ini pemimpin yang dipilih, maunya buru-buru menjadi pemimpin. Padahal seringkali Tuhan memakai satu periode waktu untuk apa? Untuk membentuk kita menjadi pemimpin yang dewasa, menjadi pemimpin yang kompeten. Baru kemudian kepemimpinan itu, tanggung jawab kepemimpinan itu diserahkan kepada kita. Jadi sekali lagi, jangan coba-coba mendahului Tuhan. Jangan coba-coba mendahului waktu Tuhan. Kalau memang Tuhan belum menetapkan Anda menjadi pemimpin hari ini, tidak perlu kecewa. Karena apa? Karena Tuhan masih mau proses Anda. Sehingga ketika proses Tuhan sudah jadi, maka Anda akan temukan tanpa orang dukung, tanpa banyak pendukung, ya, tanpa banyak keluarin duit, Anda jadi pemimpin. Itu dia. Nah, karena itu sudah saya katakan di awal atau di sesi-sesi yang terdahulu, di episode yang terdahulu, jangan mau terima tugas jabatan maupun tanggung jawab kepemimpinan tanpa adanya panggilan Allah. Kepemimpinan tanpa panggilan Allah adalah kepemimpinan tanpa kuasa. Dan yang lalu kita sudah melihat, dalam 2 pekan yang lalu kita sudah melihat bahwa kuasa kepemimpinan menjadi faktor utama yang menentukan keabsahan, legitimasi, efektivitas, dan efisiensi kepemimpinan. Artinya apa di sini? Bahwa kuasa kepemimpinan itu yang akan membuat orang mengakui kepemimpinan Anda. Jadi sekali lagi, pengakuan kepemimpinan Anda bukan karena Anda punya SK menjadi seorang pemimpin. Entah itu SK dari gembala, entah itu SK dari wilayah gereja Anda, atau dari manapun, itu bukan. Kuasa kepemimpinan itu dari Tuhan yang taruh dalam kehidupanmu. Sehingga ketika Anda mempergunakan potensi yang Tuhan taruh, maka orang akan mengakui, oh iya betul, dia ini memang pemimpin kami. Apalagi ya, kuasa kepemimpinan itu yang dari Allah itu akan membuat Anda lebih efektif dalam memimpin. Anda lebih efisien dalam memimpin. Orang lain membutuhkan waktu mungkin untuk menyelesaikan satu persoalan misalnya 3 bulan dengan dana yang habis itu mungkin ratusan ribu atau ratusan juta, tetapi di bawah kepemimpinan Anda yang diberikan kuasa kepemimpinan oleh Allah sendiri, maka tidak perlu waktu 3 bulan. Tidak perlu dana yang sampai ratusan juta. Tidak perlu. Anda punya efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas kepemimpinan. Bila mana kuasa kepemimpinan yang Allah taruh itu memang betul-betul ada dan tumbuh di dalam kehidupanmu, dalam kepemimpinanmu. Nah, karena itu kita sudah juga melihat bahwa panggilan orang percaya adalah menjadi imamat yang rajani. Kuasa kepemimpinan pemimpin Kristen ialah imam. Orang yang mewakili umat kepada Allah, tapi sekaligus juga imam yang memerintah. Imam yang memimpin. Imam yang pegang kuasa. Imam yang pegang komando, ya, tongkat komando. Anda perhatikan, ini dahsyatnya pemimpin Kristen yang dipilih, yang ditetapkan oleh Allah. Ya,
Karena kuasa kepemimpinan yang Allah taruh itu akan menjadikan Anda imam, ya. Anda akan menjadikan Anda orang yang bisa memimpin orang lain kepada Allah, mewakili orang lain kepada Allah, tetapi sekaligus juga Anda memimpin atau memerintah mereka atau pegang tongkat komando. Tongkat komando itu, nah ini anggap saja ini tongkat komando, ini sebenarnya penggaris ya, mistar. Bagi seorang pemimpin, tongkat komando itu dia tinggal, hei kamu sini, 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 sini. Nah, itu fungsi dari tongkat komando. Lakukan sana atau pergi kamu ke sana. Nah, itu fungsi tongkat komando. Nah, orang yang pegang kuasa kepemimpinan dari Tuhan itu juga akan memegang tongkat komando sebagai seorang pemimpin. Tetapi jangan lupa dia juga adalah imam yang mewakili umat kepada Allah. Jadi untuk teman-teman nanti di ladang misi, Anda harus pegang hal ini. Anda adalah imam yang memimpin. Anda adalah orang yang rohani, anak Tuhan yang rohani, tetapi sekaligus pemegang tongkat kepemimpinan. Dimanapun Anda berada. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu secara khusus di pagi hari ini setelah saya review dulu 2 sesi pelajaran yang terdahulu tentang kepemimpinan tanpa batas ini, maka sekarang kita akan konsentrasi pada ruang lingkup kepemimpinan tanpa batas. Ketahuilah bahwa kuasa kepemimpinan itu akan menentukan ruang lingkup kepemimpinan Anda. Di mana bedanya kuasa kepemimpinan dan ruang lingkup kepemimpinan? Kuasa kepemimpinan itu adalah segala potensi, segala kapasitas yang Tuhan beri kepada Anda sehingga Anda akan diakui sebagai seorang pemimpin. Itu kuasa kepemimpinan. Sementara itu, atau dengan kata lain, ya, kuasa kepemimpinan itu berbicara tentang seberapa potensi, seberapa karunia, seberapa talenta kepemimpinan yang Tuhan beri bagi Anda untuk memampukan Anda menjalankan tugas kepemimpinan sehingga orang yang Anda pimpin akan mengakui bahwa Anda memang betul-betul adalah pemimpin. Ya, pemimpin mereka. Jadi Anda tidak perlu, saya pegang SK loh, saya pegang SK, tidak perlu. Dengan kemampuan yang Tuhan beri kepada Anda, dengan karunia, dengan potensi, dengan talenta memimpin yang Tuhan beri kepada Anda, sebenarnya orang akan mengakui, yes, it's our leader. He's our leader. She is our leader. Itu kuasa kepemimpinan. Sementara ruang lingkup kepemimpinan itu apa? Secara sederhana, ruang lingkup kepemimpinan itu adalah seberapa luas dinding kepemimpinan Anda. Okay? Kalau dinding kepemimpinan Anda hanya sebatas pada organisasi yang Anda pimpin, itulah ruang lingkup kepemimpinan Anda. Tetapi ketika Anda melihat bahwa organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin kemudian berkembang, dan kemudian orang-orang yang ada di daerah lain juga ikut terhadap apa yang Anda pegang tongkat komando, seperti itulah ruang lingkup kepemimpinan Anda. Semisal Anda ini adalah seorang pemimpin pemuda di gereja Anda. Oke? Rata-rata pemimpin atau ketua pemuda di gereja, apalagi kalau masih baru ya, ketika rapat majelis gereja, saya kurang tahu di gereja Anda apakah ketua pemuda langsung otomatis sebagai majelis gereja atau bagaimana, tetapi taruhlah Anda diundang dalam rapat majelis gereja, biasanya kali pertama mengikuti, biasanya ketua pemudanya itu akan diam 1000 bahasa. Diam 1000 bahasa. Ditanya, ada ide, ada pendapat, oh pas dulu. Oke?
Ketika Anda mengatakan pas, sebenarnya tanpa sadar, seperti itulah ruang lingkup kepemimpinan Anda. Berarti Anda hanya jago memimpin pemuda. Oke? Gitu. Tetapi kemudian setelah Anda menemukan potensi-potensi karunia-karunia kepemimpinan yang Allah terus kembangkan dalam hidupmu, maka apa? Ketika meeting ketiga, keempat, dan kelima, ketika gembala Anda tanya, ada usulan? Anda langsung angkat tangan dan memberikan usulan. Dan Anda perhatikan, usulan Anda itu didengar oleh rapat majelis gereja Anda atau rapat pengurus gereja Anda. Ini namanya perluasan ruang lingkup kepemimpinan Anda. Sehingga walaupun Anda ketua pemuda, tetapi suara Anda didengar walaupun lintas komisi di dalam gereja Anda. Contoh lain, mungkin Anda adalah seorang gembala pada satu gereja lokal. Ketika Anda bertemu dengan pemimpin-pemimpin gereja lain, dalam sebuah wadah misalnya, ada kan pemerintah membentuk wadah namanya BKS, Badan Kerjasama BKSAUA, Badan Kerjasama Antar Umat Beragama, BKSAUA. Ketika Anda pertama kali ikut meeting itu, Anda mungkin tidak punya ide. Karena apa? Anda belum punya potensi, Anda belum punya karunia kepemimpinan di luar gereja Anda. Tetapi seiring berkembangnya waktu, Tuhan menambahkan karunia-karunia. Tuhan menambahkan kapasitas-kapasitas kepemimpinan, potensi-potensi kepemimpinan dalam dirimu. Sehingga ketika rapat-rapat BKS UA selanjutnya, bahkan Anda bisa memberikan ide, Anda bisa memberikan wacana kepada bupati, kepada wali kota, ataupun kepada gubernur sekalipun. Dan mereka dengar. Ya, mereka dengar. Nah, ini namanya perluasan ruang lingkup kepemimpinan. Dan Anda perhatikan, ternyata ruang lingkup kepemimpinan seorang pemimpin Kristen itu sebenarnya tanpa batas. Kenapa tanpa batas? Karena Tuhan terus mengembangkan karunia, potensi, bakat kepemimpinan dalam kehidupanmu. Sebagaimana Tuhan mengembangkan karunia, potensi, bakat, talenta kepemimpinan dalam dirimu tanpa batas, maka otomatis ruang lingkup kepemimpinan Anda pun tanpa batas. Gubernur dengar usulan Anda, wali kota dengar usulan Anda, bupati dengar usulan Anda, dan bahkan mereka menganggap bahwa usulan-usulan Anda itu is the best. Maka apa jadi? Anda perhatikan, ketika satu saat Anda berada satu pesawat dengan bupati atau dengan wali kota atau dengan gubernur, dan kebetulan di situ juga ada pejabat pemerintah pusat yang lain yang satu pesawat dengan Anda akan diperkenalkan. Dan Anda akan diperkenalkan bukan hanya sekedar ini Pak Pendeta, dia gembala gereja A. Bukan cuma itu. Dia akan memperkenalkan Anda, ini loh. Kalau mau mendapatkan ide-ide untuk pengembangan kota, ini pendeta ini luar biasa. Anda perhatikan. Apa jadi? Tanpa batas lagi ruang lingkup kepemimpinan Anda akan berkembang. Pejabat pusat yang ada satu pesawat itu, diam-diam akan korek Anda. Pak Pendeta, boleh minta nomor WA? Boleh minta nomor WA kah? Nah, Anda perhatikan. Anda perhatikan. Dan ketika dia sudah kembali ke Jakarta, ya, Anda sudah kembali ke daerah Anda kembali jadi gembala, dia kemudian WA Anda, Pak Pendeta, mohon pencerahan. Saya lagi menghadapi masalah gini. Kira-kira solusinya apa? Nah, Anda perhatikan. Ruang lingkup kepemimpinan Anda tanpa batas. Anda bukan hanya sekedar jadi gembala, tetapi Anda boleh menjadi pembawa dampak bagi kota, bagi masyarakat, bahkan bagi negara dan bangsa kita. Di situ. Ya. Nah, kiranya ini bisa membuka wawasan Anda, wawasan berpikir Anda, sehingga Anda tahu bahwa sebenarnya ketika Tuhan memilih Anda, Tuhan tidak pernah salah memilih Anda. Walaupun Anda berkata, Pastor, Pak Gembala,
Pendeta, saya tidak tahu apa-apa. Tunggu dulu. Kuasa kepemimpinan Anda akan tidak sama dengan ketika Tuhan memanggilmu. Karena potensi, karunia, bakat, talenta kepemimpinan Anda Tuhan akan kembangkan. Sehingga Anda akan lihat ketika Anda terus belajar dan belajar dan belajar di bawah hikmat Tuhan, Anda akan mengembangkan ruang lingkup kepemimpinan yang tanpa batas. Nah, dalam hal apa pengembangan potensi dan kapasitas pemimpin pilihan Allah? Yang pertama, ini kayaknya kita juga sudah pernah melihatnya, tapi tidak apa-apa kita ulang supaya teman-teman bisa lebih memahami, dan bukan cuma memahami, tetapi lebih meresapi. Yang pertama, pembentukan karakter menjadi serupa dengan Kristus. Nah, berbicara tentang pembentukan karakter menjadi serupa dengan Kristus, ini yang saya katakan tadi di awal. Seringkali ketika seseorang tahu, dia sadar dia punya panggilan kepemimpinan atau leadership calling itu ada dalam dirinya, jangan buru-buru. Jangan buru-buru dulu untuk mendapatkan jabatan kepemimpinan, tanggung jawab kepemimpinan tertentu. Jangan buru-buru. Kenapa? Karena biasanya Tuhan akan mengasingkan orang pilihannya itu ke suatu tempat dalam sebuah periode waktu tertentu dalam hal membentuk karakternya menjadi serupa dengan Kristus. Karena apa, saudara? Karena apa? Anda perhatikan. Seringkali untuk dapat tanggung jawab dan kepercayaan di gereja saja, Anda membutuhkan iman dan karakter yang kuat. Nah, apalagi kalau Anda akan dipakai di marketplace. Apalagi kalau Tuhan akan pakai di gereja, iya, di marketplace, iya. Nah, di situ perlu pembentukan karakter yang luar biasa yang Tuhan akan bentuk. Mungkin di situ Anda akan menangis, meminta Tuhan, lebih baik saya mati saja. Mungkin Anda akan berkata seperti itu karena beratnya beban. Ya, bisa jadi. Tetapi itu cara Tuhan untuk membentuk karakter Anda menjadi serupa dengan Kristus. Mungkin juga Anda akan patah semangat, sudahlah Tuhan, nggak usah saya jadi pemimpin. Saya memang tidak tahu apa-apa. Saya ini orang bodoh. Saya ini nggak pintar bicara. Ya, semua Anda ungkapkan itu, semua Anda ungkapkan, tapi sebenarnya Tuhan sementara membentuk karakter Anda menjadi serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan apa yang Dia inginkan, sehingga ketika Dia melepas Anda dalam tugas kepemimpinan, tanggung jawab kepemimpinan, Anda akan lihat kepemimpinan tanpa batas itu akan menjadi milikmu. Ya, itu pertama, pengembangan potensi dan kapasitas pemimpin pilihan Allah. Yang kedua, pembentukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan guna menunjang tugas kepemimpinan Anda. Misalnya, Anda akan Tuhan serahkan menjadi pemimpin perusahaan, walaupun gereja juga tetap Anda pegang. Maka, Tuhan akan mulai membentuk Anda dengan memberikan seperangkat pengetahuan, seperangkat keahlian, keterampilan. Dengan cara apa? Dia mempertemukan dengan orang-orang, dengan kontak-kontak person yang akan mengembangkan pengetahuan Anda, yang akan mengembangkan keahlian Anda, yang akan mengembangkan keterampilan Anda. Sehingga Anda akan melihat suatu saat nanti kapasitas kepemimpinan Anda full, siap, dan Anda tinggal menunggu bagaimana Tuhan memperluas ruang lingkup kepemimpinan Anda yang tanpa batas itu. Saya bersyukur teman-teman karena Tuhan mempertemukan saya dengan yang namanya Indonesia Marketing Association. Mengapa saya katakan saya bersyukur karena Tuhan tempatkan saya di situ? Karena jujur, saya tamat SMA tidak kuliah di sekuler, langsung masuk sekolah tinggi teologi. Mana saya tahu yang namanya marketing? Mana saya tahu yang namanya teori ekonomi? Saya blank. Tetapi kalau saat ini saya bisa menjadi trainer di mana-mana, di luar daripada gereja,
Tuhan mempertemukan saya dengan Indonesia Marketing Association. Sehingga saya bisa berkenalan dengan UKM, mengerti apa itu UKM, seluk-beluk UKM itu seperti apa. Saya mulai memahami. Lalu kemudian Tuhan mempertemukan saya dengan para motivator yang membina UKM yang ada di Indonesia. Melalui mereka lah Tuhan membentuk saya pengetahuan, keahlian, dan keterampilan. Sehingga saya bisa menjadi trainer bagi UKM. Nah, teman-teman tahu apa itu UKM? UKM itu adalah usaha kecil menengah. Ya, usaha kecil menengah. Itu. Oke, yang ketiga, terbentuknya sikap positif untuk diakui sebagai pemimpin kompeten. Itu Tuhan yang bentuk dalam kehidupanmu. Ketika Anda menemukan pengetahuan Anda sudah cukup, keahlian Anda sudah cukup, keterampilan Anda sudah cukup, maka sikap positif itu akan terbentuk dengan sendirinya dalam hidupmu. Dan itu Allah taruh melalui dia membekali pengetahuanmu, membekali keahlianmu, membekali keterampilanmu, sehingga lahirlah sikap positif untuk kemudian orang-orang bisa akui Anda itu sebagai pemimpin kompeten. Lalu yang keempat, peningkatan kualitas kinerja. Oke, peningkatan kualitas kinerja. Mungkin Anda akan masuk menjadi pemimpin, Anda masih buta, masih banyak tidak tahu masalah komputer, masih banyak tahu masalah yang namanya digital. Tetapi ketika Tuhan mengembangkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan Anda akan lihat, Anda akan mengalami pengembangan kualitas kinerja dengan cara apa? Dengan cara Anda sudah bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan digital di tempat kepemimpinan Anda. Yang kelima, pengembangan kuasa kepemimpinan. Anda akan tahu ketika pengetahuan, keahlian, keterampilan, apalagi ditambah dengan karunia, ditambah dengan bakat, ditambah dengan potensi, ditambah dengan talenta yang Tuhan berikan semakin banyak dalam hidupmu, Anda akan lihat pengembangan kuasa kepemimpinan itu menjadi milik Anda. Sehingga Anda akan diakui pemimpin bukan hanya oleh orang-orang yang Anda pimpin. Perhatikan di sini. Orang yang sebenarnya tidak ada dalam garis hierarki kepemimpinan di bawah Anda juga akan dengar suaramu. Seperti tadi, Anda tidak perlu menjadi seorang menteri untuk bisa berkomunikasi atau memerintah gubernur atau memberikan ide kepada gubernur, bupati, atau wali kota. Anda tidak perlu menjadi menteri dulu. Tetapi karena potensi kepemimpinan Anda mengakibatkan Anda punya kuasa kepemimpinan yang terus berkembang, maka pejabat-pejabat akan hormat kepadamu secara otomatis. Secara otomatis. Anda tidak perlu buat-buat. Anda tidak perlu langsung ngancam bupati atau wali kota. Hormat Pak kita. Hormat saya ya. Hormati saya. Tidak perlu. Itu penghormatan itu akan diberikan kepada Anda. Kalau orang yang Anda pimpin, Anda bisa bentak, Anda bisa paksa. Hormati saya, apalagi ada tamu. Anda bisa bentak dengan begitu. Tetapi untuk orang-orang yang di luar ruang lingkup kepemimpinanmu, Anda tidak bisa lakukan itu. Tetapi ketika kuasa kepemimpinan Anda berkembang, ruang lingkup kepemimpinan Anda juga akan berkembang, maka itu akan secara otomatis orang akan mengakui kepemimpinan Anda. Nah, waktu lalu kita sudah lihat garis waktu umum pengembangan potensi pemimpin pilihan Allah yang dibuat oleh J. Robert Clinton. Dan saya coba sekarang menerangkan bagaimana Tuhan mengembangkan ruang lingkup kepemimpinan Anda melalui garis waktu umum pengembangan potensi pemimpin pilihan Allah atau general timeline untuk leadership development. Nah, kita sudah tahu bahwa fondasi kedaulatan Allah ini adalah fondasi pertama atau garis waktu umum pertama dalam Tuhan mengembangkan potensi pemimpin pilihan Allah melalui
beberapa peristiwa, beberapa kondisi yang di luar batas jangkauan Anda tidak bisa intervensi, itu sebenarnya Allah mulai menanamkan bakat-bakat kepemimpinan dalam kehidupanmu. Mungkin teman-teman ada yang menyesalkan, kenapa saya terlahir dari keluarga yang broken home? Atau ada yang mengatakan, kenapa saya terlahir dari keluarga miskin? Perhatikan, Anda ada di ruang kelas ini saja. Itu sudah merupakan cara Tuhan memanfaatkan fondasi kedaulatannya itu untuk berlaku bagi Anda saat ini. Anda bersyukur. Teori Gerald Clinton ini saya terima ketika saya umur 40 tahun. Ya, pas saya umur 40 tahun. Anda sekarang umur berapa? Ya, Anda sekarang umur berapa? Anda mendapatkan teori ini ketika usia muda. Itu karena apa? Karena kedaulatan Allah itu berlaku dalam garis hidupmu sampai hari ini. Jadi kalau ada teman-teman yang menyesalkan kenapa saya terlahir dari orang tua A, orang tua B, kenapa saya terlahir dari suku A atau suku B, tidak perlu disesali. Itu adalah cara Tuhan untuk dapat membentuk atau menanam bakat-bakat kepemimpinan Anda. Kalau saat ini Anda ada di ruang kelas mendengarkan penjelasan saya tentang leadership, tentang kepemimpinan, itu juga adalah fondasi kedaulatan Allah yang Tuhan mulai bentuk dalam kehidupan. Setelah Anda mendengar ini, tentunya Anda pasti tidak akan tinggal diam, kan? Anda pasti tidak akan tinggal diam. Saya yakin ada Roh Kudus yang mulai berbicara kepada Anda, salah satu di antara Anda atau bahkan ke semua Anda, mulai menunjukkan bahwa Anda adalah pemimpin pilihan Tuhan itu. Maka saya berani jamin, apa yang saya sampaikan beberapa sesi ini kalau tidak salah sudah sesi yang ke-6, itu mulai membuat Anda punya wawasan yang baru, dan karena wawasan baru itu mengakibatkan apa? Anda memiliki sikap dan perilaku yang baru. Lain dong cara jalannya pemimpin dan orang yang dipimpin, lain cara jalannya. Lain, beda. Kalau orang yang merasa diri tidak pemimpin, dia pasti jalan tertunduk. Tapi kalau seorang pemimpin, dia akan tegak kepalanya, punggungnya juga akan melengkung begini, ya, melengkung begini, ya, dia akan jalan seperti itu. Dadanya membusung ke depan, ya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia pemimpin. Gayanya pasti berbeda. Dan itu akan mulai tergambar dalam kehidupanmu. Walaupun sekarang Anda berkata, saya belum punya jabatan, saya belum punya tanggung jawab kepemimpinan. Tetapi dari cara Anda berjalan, cara Anda berbicara, orang kemudian akan mengakui, you are a great leader. Kamu adalah pemimpin besar. Bukan sekarang, tapi nanti. Ya, nah, maka Anda mulai masuk di dalam namanya fase pertumbuhan hidup terdalam. Kenapa? Setelah kelas ini berakhir, mungkin Anda pelajaran ini akan terbawa dalam mimpi-mimpimu. Mungkin akan terbawa. Nggak tahu kalau ada teman-teman yang sudah pernah mengalami itu dia. Di sepanjang kita berjalan di 5 sesi pembelajaran tentang kepemimpinan ini. Mungkin ada yang sudah mulai terbawa dalam mimpi. Kenapa? Itulah cara Tuhan untuk pertumbuhan hidup terdalam. Dia mulai membentuk Anda. Ya, saya pernah prestasi saya di bidang olahraga catur itu adalah perempat final Piala Wali Kota Makassar. Tapi Anda tahu, sebelum saya mencapai rekor itu atau tingkat itu dalam pertandingan catur, itu pertandingan resmi Percasi di Sulawesi Selatan. Ya, sebelum itu, ketika masih tahun 70-an, saya diperkenalkan olahraga ini oleh orang tua saya. Itu sampai terbawa sampai 5 kali dalam mimpi. Tapi ternyata itulah pertumbuhan hidup terdalam itu mulai terjadi dalam kehidupan saya.
mulai terjadi. Sehingga apa yang jadi? Akhirnya saya bisa mencapai hal itu. Saya yakin kalau mungkin saya tidak kuliah di sekolah teologi, saya mungkin akan menjadi Grandmaster catur. Tetapi karena saya memilih ada panggilan Tuhan yang lebih besar dan jauh lebih penting daripada menjadi juara catur, daripada menjadi Grandmaster catur, saya mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri, saya tutup papan catur itu sekitar tahun 2001. Saya tutup papan catur. Dan saya katakan cukuplah, itu karir saya yang paling tinggi. Perempat final Piala Wali Kota. Itu. Ya. Tapi itu cara Tuhan membentuk hidup terdalam. Nah, kalau Anda dalam dunia kepemimpinan, ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan mengulangi ya pembelajarannya itu melalui perenungan-perenungan, melalui mimpi-mimpi, melalui mungkin Anda flashback kembali atau memutar kembali atau mengingat kembali apa yang Anda sudah pelajari. Itu cara Tuhan membentuk potensi kepemimpinan Anda melalui hidup terdalam Anda. Nah, setelah itu Anda akan menemukan sambil Tuhan membentuk hidup terdalam Anda, Tuhan mulai menanamkan karunia-karunia, bakat-bakat, talenta-talenta kepemimpinan. Mulai dari yang rendah sampai kemudian dia mulai menanjak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Tuhan akan kembangkan di dalam kehidupan. Tanggung jawabmu adalah mengasah karunia, mengasah talenta, mengasah bakat kepemimpinan yang Tuhan mulai taruh di dalam kehidupanmu. Anda harus mengasah. Cara mengasahnya apa? Pakai. Anda tidak bisa menjadi orang hebat dalam bidang apapun kalau Anda belum memiliki 10.000 jam. Betul. Seorang pilot tidak bisa menjadi seorang pilot andalan kalau dia punya jam terbang baru 3.000, 5.000. Belum. Dia belum dikatakan pilot senior. Belum dikatakan pilot kawakan. Belum. Tetapi seiring dengan itu, maka dia akan lihat, wah, hebat. Begitu juga Anda dalam bidang kepemimpinan Anda. Begitu Anda melatih diri Anda akan luar biasa. Saya bisa mengubah dari gagapnya saya ketika belajar public speaking. Tetapi itu mulai ketika saya berada di 1.000 jam terbang. Mulai gagapnya itu mulai berkurang. Teman-teman pasti masih bisa menemukan sisa-sisa daripada kegagapan saya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk membentuk saya. Oke? Saya melatih diri, sementara itu Tuhan terus menambah kemampuan-kemampuan saya sehingga orang tidak lagi melihat gagapnya saya, tetapi orang akan melihat sisi lain dari dalam kehidupan saya. Nah, sehingga saya akan menemukan pendewasaan pelayanan itu ada dalam diri saya. Saya mulai menjadi orang mulai akan tahu saya, oh ya, dia seorang pengkhotbah yang handal. Oh iya, dia seorang public speaker yang luar biasa. Oh dia adalah motivator terbaik di Sulawesi Utara atau di mana atau Anda akan dikenal sebagai apa. Orang mulai kenal Anda ketika Anda memasuki dalam pendewasaan pelayanan. Dan disinilah kuasa kepemimpinan Anda mulai berlaku. Orang mulai mengakui kepemimpinan Anda. Orang mulai mengakui bahwa Anda itu adalah pemimpin ketika Anda mulai masuk dalam pendewasaan pelayanan. Kenapa? Karena semua karunia, semua potensi, semua bakat kepemimpinan yang Tuhan beri kepada Anda, orang mulai lihat, oh iya ya, memang dia punya bakat. Oh memang dia punya karunia memimpin. Oh memang dia punya talenta memimpin. Orang mulai mengakui. Nggak perlu Anda bawa-bawa SK deh. Nggak perlu. Orang mulai akui ketika karunia-karunia, bakat-bakat, potensi-potensi kepemimpinan itu terekspos keluar melalui kepemimpinan Anda.
Tidak perlu ngomong, Anda cukup lakukan. Orang akan akui. Lalu kemudian Anda akan masuk, Tuhan akan tambahkan di fase pendewasaan pelayanan ini, Tuhan akan tambahkan dengan karunia-karunia, bakat-bakat, talenta-talenta yang jauh lebih tinggi. Tuhan akan tambahkan. Untuk apa? Untuk membuat kuasa kepemimpinan Anda semakin kokoh, dan untuk membuat ruang lingkup kepemimpinan Anda semakin berkembang. Tuhan akan tambahkan. Sehingga Anda akan masuk di dalam fase yang keempat. Atau garis waktu yang keempat. Yaitu pendewasaan hidup. Orang mulai mengakui kepemimpinan Anda. Dan di sini, kuasa kepemimpinan Anda mulai berkembang. Ruang lingkup kepemimpinan Anda mulai berkembang. Anda bukan hanya dikenal di komisi Anda bukan hanya dikenal di organisasi Anda, di perusahaan Anda, tetapi orang mulai mengenal siapa Anda. Orang mulai mengenal kemampuan kepemimpinan Anda. Orang mulai kenal. Walaupun mungkin sebatas pada orang-orang di sekitar ruang lingkup kepemimpinan Anda. Misalnya, kalau Anda pemimpin di marketplace, Anda akan dikenal oleh kolega-kolega usaha atau perusahaan yang sejenis dengan Anda. Itu orang mulai akui, oh iya, pokoknya si ini jago ini kalau memimpin. Nah, itu Anda akan dapat di pendewasaan hidup. Nah, Tuhan terus akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan kemampuan-kemampuan Anda sehingga Anda akan masuk yang namanya konvergensi. Konvergensi ini ruang lingkup kepemimpinan Anda mulai mengembang. Anda mungkin akan menjadi seorang tokoh yang regional menuju kepada nasional. Ya, regional menuju ke nasional. Anda mulai akan dikenal. Kalau di lingkungan gereja Anda mungkin akan menjadi seorang ketua wilayah atau mungkin Anda akan menjadi sekretaris daripada gereja Anda, sekretaris sinode kalau gereja Anda berbentuk sinode. Anda akan mulai dikenal. Anda akan mulai dapat kepercayaan yang jauh lebih tinggi ketika Anda dikonvergensi. Sehingga ketika Anda ada dalam perkembangan penuh, Anda akan melihat disitulah puncak karir kepemimpinan Anda. Disitulah ya kepemimpinan tanpa batas itu Anda mulai lihat. Anda mulai bergerak dari nasional menjadi internasional. Anda mulai dikenal oleh tokoh-tokoh dunia. Okay? Tidak semua presiden Republik Indonesia itu dapat disejajarkan dengan pemimpin dunia. Kenapa? Seorang pemimpin dunia adalah seorang pemimpin yang suaranya didengar oleh pemimpin-pemimpin dunia lainnya. Anda boleh menjadi seorang presiden Indonesia, tetapi hanya khusus presiden Indonesia. Oleh karena mungkin kemampuan kepemimpinan Anda hanya untuk memimpin Indonesia. Tetapi Anda akan menjadi seorang pemimpin dunia ketika Anda tampil di forum PBB. Anda memberikan usulan-usulan. Anda memberikan mungkin 20 usulan yang diterima dan dijalankan oleh dunia 18. Misalnya seperti itu. Ya, itu Anda akan jadi seorang pemimpin dunia. Nah, dari hal ini kita boleh lihat bahwa orang-orang yang orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang pemimpin, Tuhan akan memberikan kepada mereka kuasa kepemimpinan yang tanpa batas, yang olehnya ruang lingkup kepemimpinan mereka juga akan bergerak tanpa batas. Sehingga kita boleh simpulkan sementara, kuasa kepemimpinan dari Allah akan meningkat kapasitas, potensi, dan kapabilitas kepemimpinan yang akan turut meningkatkan ruang lingkup pengaruh pemimpin dimaksud. Itu yang dapat kita simpulkan pada pelajaran hari ini. Sehingga kita boleh lihat bahwa ruang lingkup kepemimpinan itu sama dengan pengaruh kepemimpinan Anda. Sejauh mana Anda berpengaruh, kepemimpinan itu akan mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan Anda akan mempengaruhi orang lain, atau kepemimpinan Anda pada organisasi atau perusahaan yang Anda pimpin akan juga bisa mempengaruhi organisasi atau perusahaan orang lain. Itu. Nah, bagaimana caranya?
Ini slide yang terakhir. Pertama, keterlibatan Anda dalam perkembangan kuasa kepemimpinan yang sedang keterlibatan Anda dalam perkembangan kuasa kepemimpinan yang Allah sedang kerjakan dalam hidupmu. Anda berespon atau Anda hanya berlipat tangan? Ketika Anda berespon, Anda kembangkan, maka Anda lihat percepatan terhadap pengembangan kuasa dan ruang lingkup kepemimpinan Anda akan terjadi. Yang kedua, pengembangan talenta, bakat, dan karunia Anda ada tidak berkembang? Yang ketiga, loyalitas, dedikasi, komitmen, dan integritas Anda ada enggak? Bisa ditemui enggak dalam kehidupanmu? Dan yang terakhir, prestasi yang terukir dengan tinta emas itu Anda harus lakukan. Anda harus nampakkan di dalam kepemimpinan Anda dari waktu ke waktu. Oke, materi saya sudah habis. Sampai di sini. Kalau ada mungkin hal yang mau didiskusikan, saya lihat masih ada beberapa menit. Silakan, Pastor. Ya. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih atas pengajaran hari ini yang cukup sulit ya, pelajarannya cukup intensif. Ya, kita belajar terus. Ya, mungkin tidak selalu semuanya langsung mengerti pada saat ini, tapi mungkin dengan berjalannya waktu bisa mengerti. Ya, kita akan memberikan kesempatan kalau ada yang mau tanya, silahkan. Ada yang mau tanya? Apakah adik-adik ada yang mau tanya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke, kita akan tutup pembahasan kita pada pagi hari ini. Silahkan adik-adik mau berdoa, silahkan. Kita tutup ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan.